Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Halil Farizal. Jadi saya dimintain oleh teman saya, pemilik akun Universitas Asik juga, untuk sedikit menjelaskan tentang modul 3 mobile ya. Jadi pada modul 3 mobile ini kan ada dua kegiatan. Kegiatan pertama itu dia disuruh untuk bikin logic login, yang dia itu memakai data loginnya itu memakai dummy data yang udah disediain di sini. Untuk teman-teman yang belum download bisa download dulu di sini ya. Terus poin kedua itu kita harus pakai set preference. Jadi set preference itu apa? Set preference itu dia itu buat nyimpen value. Jadi kalau diibaratkan di studi kasus kegiatan satu ini, misal kita login nih. Nah, kita itu bakal login terus-terusan sampai kita itu logout. Jadi semisal kita login terus kita nggak logout, meskipun aplikasinya di refresh, dia itu bakalan tetap ke login. Oke, gitu. Simpelnya gitu aja. Terus pada kegiatan kedua ini kita disuruh implementasikan widget list view builder pada aplikasi. Oke, jadi ini bebas kita mau implementasinya kayak mana. Oke, untuk tugasnya itu saya akan mulai dari kegiatan 2 dulu ya, soalnya yang enak dulu. Ini jadi idenya sekarang itu adalah saya kan udah bikin proyek saya itu ada 3 pix sebenarnya. Nah, idenya itu adalah ketika di pix ini tuh dia nanti bakalan nampil kotak-kotak kontainer yang dia itu bakal disusun sama list view builder. Nah, kotak-kotaknya itu bakalan ada warna. Jadi dia warna ke-1, warna kedua, dan selanjutnya gitu. Kita pakai list view builder. Oke, caranya gimana? Gampang banget. Kita masuk aja ke order pick. Nah, sebelum itu kita bikin yang namanya itu widget dulu ya, widget tambahan. Kita bikin di kelas widget sini aja. Itu pembungkus warna, gituin aja. Pembungkus warna berikutnya dot. Oke, kita jangan lupa import dulu material pick ya, material router itu. Terus kita bisa pakai bebas STL aja kalau di sini, stateless. Pembungkusan gitu aja. Terus warna. Nah, oke, jadi kita bakalan bikin bikin yang namanya itu parameter di sini. Kita description dulu. Di sini ada string ini final dulu, string text. Terus ada final color. Kita nanti pakai color ini namain aja warna. Nah, gini. Terus ini kita fix aja. Nah, ini oke, ini kita required. Nah, ini required ini, habis itu kita required juga kita save dulu. Nah, ini di container ini dia kita simpel aja, width-nya itu 200, height-nya samain aja 200, habis itu dia ada color ya, itu kita panggil yang ini, panggil warna yang ini. Caranya gimana? Tinggal kita ketik aja kayak gini. Terus kita mau di tengah-tengahnya itu nanti dia bakal ada child, yang itu di tengah-tengahnya dia ada tulisan dari inputan teks kita yang di sini. Kita buku sama center, terus ada child, di sini kita panggil teks. Mana teks? Oh, salah. Nah, ini teks. Habis itu kita panggil aja teks yang ada di atas ini. Nah, yang ini. Oke. Kita save. Oke, udah. Widget kita sesimpel ini aja dulu. Ini ada parameter, terus ini ada widget, ada box, container. Oke, kita kembali ke menu order. Nah, ini kita hapus saja list view-nya sampai sini. Kita hapus saja ya semua. Oke. Habis itu di sini kita mau pakai list view builder. Oke. Nah, ini kalau teman-teman arahin kursornya ke sini itu dia butuh konteks, itu ada build konteks sama parameter int. Kita hapus saja, kita kontrol spasi. Nah, di sini ada konteks, bisa pakai kurung kerawal atau pakai tanda panah ini. Bebas mau pakai mana, kita pakai ini aja deh. Habis itu kita panggil deh yang kelas kita yang di sini tadi, yang pembungkus warna apa namanya? Pembungkus warna ini ya, oke.
pembungkus warna. Nah, ini kita save dulu. Nah, teksnya apa? Teksnya itu kita giniin aja. Warna ke, ini kita panggil, kita pakai $, terus kita panggil itu indeks. Nah, indeks ini dapat dari mana? Indeks ini dapat dari yang ini. Nah, kan ini indeks ada int kan. Nah, ketimbang kita bikin apa namanya, bikin variabel baru, kita pakai aja ini. Misalnya kita hanya nampilin warna ke sekian gitu. Kalau teman-teman mau dinamis, teman-teman bisa pakai list, habis itu bisa kayak warna hitam terus warnanya apa gitu bisa. Kalau di dalam contoh ini kita pakai ini aja, warna ke berapa gitu, dengan warnanya nanti bakal nampilin RGB gitu idenya. Oke, indeks, terus ini kita plus 1 ya. Nah, ini nanti dia bakalan nge-increment terus, jadi warna ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Habis itu di warnanya ini kita di warna ini kita bisa pakai color dot form RGB ini. Nah, kita save dulu. Ini A-nya ini kita bikin 255. Habis itu kita mau dia itu random. Kita bisa pakai namanya itu widget random, bawaan dari sananya. Nah, ini bisa kita titikin, terus kita next int aja. Terus sebagai 200. Kita copyin aja ini. Oke, kita paste di sini. Paste di sini. Oke, kita save. Pakai error. Kita masih auto seperti ya. Nah, sudah tertampil. Ini kita dari akun order pick kita ke sini. Oke, ke sini aman. Kita coba cek. Nah, dia bakal nampil terus nih. Nah, dia ini ada list view builder. Nah, ini list view builder enaknya dengan codingan sependek ini kita bisa nampilin itu tampilan yang panjang kayak gini. Nah, itu enaknya list view builder. Nah, tapi PR-nya sekarang gimana? Ini tuh dia nggak ada berhentinya tuh. Dia tuh terus. Nah, gimana caranya? Gampang aja. Di list view builder sini kita kontrol spasi, kita cari itu item count. Kita bisa pakai 20 deh. Kita save. Coba dia di restart dulu, kembali sini. Nah, kalau kita scroll, nah udah maksimalnya 20 udah. Gak ada lagi. Oke. Pembahasan list view builder-nya mungkin cukup sampai di sini ya. Soalnya kan list view builder simple, tinggal lihat studi kasusnya teman-teman aja kayak mana. Projectnya kayak gimana. Kayak gini nih. Ini kita bisa pakai list view builder. Jadi kita pakai list, habis itu di sini ada gambar, ada judul, subtitle sama harga gitu. Bisa nanti bisa pakai list itu. Oke, lanjut ke kegiatan yang pertama ya. Nah, ini kegiatan pertamanya dia. Jadi di kegiatan pertama ini tuh kita bikin dulu ya. Bikin form. Oh ya, ini saya udah ada bikin form login. Nah, ini form loginnya simple aja. Itu kita bisa move ke form login. Oke, kita hapus dulu ini semua. Pembahasan list builder sampai situ aja, gampang tanya. Terus kita ke login view nih. Oke. Nah, di sini ada itu text field, 2 text field, username sama password. Nah, idenya adalah kita itu bakalan pakai data loginnya itu dari dummy data. Jadi di sini saya udah download ya dummy datanya ini. Nah, ini udah saya download semua. Nah, ini tuh kita bakalan login pakai ini, pakai username user 1 sama pass 1. Pakai key username sama key password. Yang value-nya nanti bakal ngikut, oke. Caranya gimana? Gampang aja. Yang pertama itu kita bikin dulu di sini itu text controller. Jadi kita bisa pakai text editing controller. Itu kita bisa apa ya, username. Terus ini ada text editing controller. Nah, gini. Jangan lupa ditutup. Kita butuh 2, soalnya kan ada username sama ada password. Ya, gini aja. Ini kita pakai password. Oke, kita save. Terus sekarang kita pasang di sini, pasang di username sama pasang di password. Ini kita pasang aja, gampang. Controller
Oh salah, sorry. Nah passingnya ada di atas ini. Sorry, saya inputinnya ada di input decoration. Jadi kita pasang di atasnya sini, kita pasang username tadi ya, yang kontrolnya username. Hanya di username. Habis itu ini sama di sini. Mbak, adakah controller? Oke, ada. Kita pasang password. Oke, kita save. Nah, ini udah dipasang nih. Jadi sekarang kalau kita login, kita ngetik-ngetik di sini, itu dia bakalan ke save-nya itu di kontrol di sini, di password sama di username. Jadi dia udah ada yang bagian untuk menerima stringnya. Nah, sekarang PR-nya adalah kita bakalan bikin suatu fungsi ya. Suatu fungsi itu untuk login. Nah, fungsinya itu di mana? Jadi kita bakalan bikin metode baru. Habis itu di dalam metode itu dia bakalan memproses gitu, memproses loginnya kita. Kita bikin elevated button, di sini ada elevated button. Nah, habis itu di elevated button sini kita bisa langsung kita tembak dari luar. Nah, kalau sekarang mungkin kita tembak dulu di luar dulu ya. Kita bisa bikin metode baru. Itu apa namanya? Login gitu aja deh. Oke, kita tutup di sini. Nah, di bawahnya sini kita bikin metode login. Pakai future. Pakai future. Habis itu dia tipenya void. Kita nggak bakal ngebalin apa-apa nanti. Terus kita login. Nah, gini. Jangan lupa kita pakai asynchronous, soalnya ada input nanti. Nah, udah gini aja. Habis itu kita bakalan bikin dua fungsi. Yang pertama itu buat kita ngejumpingnya, yang kedua buat ngecek. Nah, ini yang fungsi kedua itu kita pakai boolean ya, pakai boolean check gitu aja. Nah, di dalam sini kita pakai for, kita bakal nge-mapping dulu datanya. Oh iya, kita import dulu ya yang dari sini ya. Dari widgetnya sini. Nah, widget yang ini. Dummy data ini. Kita import. Importnya nanti aja deh, sekalian di bawah, sekalian kita pakai hint text-nya dia, nggak sulit. Habis itu kita map fungsi mapping ya string, kita samain ya, dia kan di sini string sama dynamic. Oke, kita samain aja di sini ya, dynamic kita pakai itu item in dummy data. Nah, ini dia bakalan langsung diimportin ya. Nanti diimportin yang kata saya hint text tadi. Ini kita pakai ini. Nah, ini udah. Habis itu kita bisa pakai item ini. Kini kita return. Kalau dia benar, dia bakalan di return true. Kalau dia salah, dia bakalan di return false. Gitu. ID-nya kayak gitu, simple aja. Return false. Nah, gini. Coba kalau buat ngecek sekarang itu kita giniin aja. Kita pakai print. Kita berarti butuh yang namanya variable dulu ya. Variable apa ya? Osas aja deh. Osas kita ada screenshot dulu di atas. Kita pakai var osas. Nah, ini nggak usah var berarti udah kita tulisin di atas. Terus sini dia osas. Nah, osasnya itu dia bakalan nampilin item. Kita pakai item ini. Item yang ini. Item. Dia itu bakal nampilin apa? Dia itu bakal nampilin nama. Wait, ini ada yang error nih. Apa yang error nih? Oh, nggak ada titik koma. Sorry. Nah, udah. Ini aja simpelnya dia. Oke. Oh, bentar. Ini kan oh ya, baru for. Belum ada if. Maaf. Kita if dulu ya. If ya kita panggil item.
Di sini dia parameternya apa? Key-nya apa? Username. Oke, username sama dengan jika dia sama username dot text dari controller kita tadi, controller yang di atas. Kan kita tadi ingin, semisal kita nginputin di login, dia bakalan ditampung di username. Nah, ini kita bandingin ini. Apakah inputan kita username itu sama dengan yang ada di username yang di sini? Kalau sama, dia bakalan lanjut ke sini nanti, ke return ini, di return true ini. Dan kita ada dua, username dan password. Return password. Ini ada password.text. Oke, gini aja. Ini kita cut, kita save di sini. Nah, oke. Udah, gitu aja. Ini kita di login itu harus kita isi dulu. Kita panggil if check. Jika ceknya benar, dia bakalan ngapain. Kalau jika ceknya salah, dia bakalan ngapain gitu. Oh, mungkin ini kita pakai fungsi get aja, default dialog. Nah, ini ada dialog. Ini kita tutup dulu. Titelnya apa? Gagal bro. Kita aja gagal bro. Habis itu di sini ada printnya itu apa? Kita pakai middle text aja, biar di tengah. Middle text kita pakai username atau password salah. Nah, gini aja. Ntar ini kita kasih koma biar dia rapi. Oke. Habis itu kalau dia berhasil, dia bakal ngapain? Kita get to pick apa nih? Pick home view aja ya. Home view. Oke, home view. Nah, ini udah, ini aja, simpel aja. Oke, kita coba dulu ya. Oke, udah. Ini kenapa nih? Make conditional uncodable remove dead code. Oh, dia kok dead code ya. Ntar dia harus di return true dulu. Nah, return true-nya harus ada di bawahnya. Kalau kita return dulu, nanti dia nggak bakalan tampil. Soalnya dia langsung dikembaliin nilainya. Jadi kita jalanin dulu program ini. Habis itu kita return true. Oke. Tuh. Coba kita buka terminal. Nah, ini kita hapus saja. Kembali ke sini. Kita coba login. Oke. Kita coba salah dulu. PP gitu. Kita login. Oke, ada ya, nampil ya. Dia ke exception di sini. Nah, ini ada nih, ke exception nih, open dialog nih, ke exception dia nih. Masuk. Nah, ini dia gagal bro ini. Soalnya dia kan nggak, yang cek ini dia nggak kepenuhi. Jadi dia di return false. Habis itu dia masuknya code yang else ini. Coba kalau kita berhasil, user 1 pas 1. Save. Oke, dia berhasil. Nah, terus caranya gimana? Irinya di sini. Idenya itu adalah di menu akun sini dia bakalan nge-save nama kita. Save semisal coba saya cek, lupa, di user 1 ini dia Wahyu Budi Utomo. Nah, dia itu bakalan nampil di sini, nanti ada teksnya itu namanya Mas Wahyu Budi Utomo gitu. Gimana caranya? Nah, ini di share preference ini sekarang yang dia bekerja. Yang login kan udah selesai. Nah, sekarang share preference. Gimana caranya? Yang share preference ini pertama itu kita nambahin itu ada di fiturnya sini, di fitur sini ya. Dah, di fitur sini kita itu oh ya teman-teman, bagi yang belum apa namanya, di PubsCamel itu bisa ditambahin dulu ya set preference di PubsCamel. Habis itu dia baru bisa nampilin yang baru bisa kita pakai shared preference. Oke. Jadi sekarang kita bikin dulu di yang if else tadi, kita masuk ke if sini. Bila dia udah login, kita ngapain? Oke, kita rencananya itu
bakalan tampung dulu variabelnya. Kita bakal pakai shared preference, kita namain apa, objek ini aja, dia itu bakal share preference lagi. Nah, dot get intense, kita tutup dulu, jangan lupa. Kenapa nih yang salah nih? Dia butuh, oh dia butuh await. Oke, kita await dulu. Oke, gak ada yang error. Nah, habis itu kita bakalan ngirim data nih. Kan kita udah punya objek nih buat ini, ibaratkan Gojeknya nih. Kita udah punya Gojeknya nih. Kita memanfaatin nih Gojeknya. Mas, tolong kirimin dong datanya ini ke mana? Kita kirimnya itu eh, ke home view tadi ya, ke home view, nanti dia akan ke exception ada di akun pick tadi. Yang ini, akun pick yang di sini. Oke, key-nya apa? Kita mau ngirim apa nih? Di dummy data itu tadi ada key apa aja? Kita coba cek. Nah, di dummy data ini ada namanya key-nya value. Oh ya, ingat ya teman-teman. Ini dia basic-nya itu kayak kalau di Java itu hashmap. Tadi dia key value, key value, key value. Jadi kita cukup manggil key-nya aja. Key-nya nama. Oke, kita panggil key nama di sini. Value-nya apa? Value-nya gampang aja. Value-nya kita osas. Ingat osas tadi apa? Osas tadi adalah variabel yang ada di atas ini. Yang mana dia udah nampil di sini. Oh iya, kita cek dulu bentar-bentar. Apa yang error? Oke, kita kasih kemana? Kita kasih tutup dulu gini. Kita save. Coba kita reload. Oke. Coba kita login dulu. Habis itu kita buka ininya. Kita buka ini. Nah, kita hapus. Ini kita pp masih kan? Oke, masih. User link 4. Pas 4. Kita login. Oke, dia login. Di sini exception siapa? Nah, ini recap exception nih. Anda ngeprint Farhan Hamzah Firdaus. Nah, ini dia printnya yang ini nih. Yang print ini. Oke. Jadi dia udah dikirim. Yang Farhan Firdaus ini kan ada di OSAS tuh. Nah, OSASnya di set string ke shared preference. Nah, PR-nya sekarang kita adalah kita mau nangkep dia itu ada di menu apa tadi? Akun pick ya. Nah, ada di menu akun pick. Kita masuk ke home view dulu. Nah, terus ada di akun pick. Nah, ini akun picknya. Kita coba bakalan nangkep di menu akun pick ini. Oke. Kita itu bakalan get validation dulu. Kita pakai fitur ambil validasi gitu aja deh namanya. Asynchronous jangan lupa. Terus kita bisa pakai final set preference. Sebenarnya apa namanya? Asal saja. Habis itu dia di await tadi. Await dia ada set preference dot get instance. Kita tutup. Nah, terus oke. Di sini kita udah di await nih, udah diambil datanya, kita var tampung dulu. Itu ada set preference, ini kita ambil datanya sekarang. Itu dia pakai get var tampung nama udah. Tampung. Oh salah, ini bukan set preference, kita pakai osas. Nah, get string, oke. Nama value-nya apa? Nama. Kita samain sama yang di sini tadi, yang ada di login view tadi. Nah ini, tapi kita nggak usah value sekarang, soalnya kita nggak ngeset, kita cuma ngambil data. Nah, yang diambil ini ada value-nya, oke. Di sini masih paham ya? Insya Allah masih paham lah. Oke, sekarang kita gimana caranya biar tampung nama ini dia bakalan
nampil di akun pick yang tadi, ada di akun pick. Di akun pick ini bakal nampil di tengah-tengah sini nanti dia. Itu kita bisa pakai yang namanya fungsi oh gini aja deh. Var nama final. Oh, ini udah ada nih. Saya udah pernah bikin. Ah, ini udah ada nih. Kita pakai ini ada deh. Jadi kita pakai if dulu ya. If jika tampung variabel tampung itu 0. Oh, jika variabel tampung itu tidak sama dengan 0, maka program ini akan jalan. Kita set state, soalnya kita bakalan merubah tampilan. Oh ya, kalau mau merubah tampilan teman-teman jangan lupa ya pakai stateful di sini, bukan setless. Kalau setless dia nggak bakalan ada fungsi set state. Oke, lanjut. Set state kita itu apa tadi? Final nama. Ini kita isi dengan tampung. Udah sesimpel ini. Tinggal sekarang PR-nya kita nampilinnya di sini. Nah, habis kita await, habis kita ambil datanya di sini, kita bikin fungsi baru nih. Kita bikin fungsi itu namanya init state. Oke, kita void init state. Nah, ini kita sekarang kan kita tadi ada di sini, ambil validasi nih. Nah, kita panggil. Habis itu when complete, jika dia sudah complete, dia bakal ngapain? Tanpa kita pakai asynchronous. Di sini kita pakai asynchronous. Jangan lupa pakai asynchronous. Terus ini ada get titik itu. Nah, ini error kenapa? Soalnya biasanya kan kalau kita mau pindah tempat kan ada pakai navigator ya. Nah, dalam kasus ini saya akan pakai itu root manajemennya punya get. Jadi teman-teman di sini harus install dulu plugin. Nah, ini install plugin get. Nah, baru di sini teman-teman import dah getnya. Import variable get. Nah, ini get ada nih. Nah, getnya kemana? Oke. Ini kita kasih fungsi dulu. Jika final namanya itu apa nih? Tidak ada data. Tidak ada data, maka dia bakal ngapain? Dia bakalan tampil ke login view. Jika akan gini deh, gini. Semisal nih, aku login ya, tapi itu loginnya itu salah. Jadi dia nggak bakalan ada kan di sini. Soalnya dia udah ke exception di sini nih. Nah, di sini udah ke exception di sini. Jadi nggak ada lagi tuh kita bisa login dengan username salah. Nah, jika ya dia udah ngirim nih, udah ngirim objeknya, objek string namanya tadi. Nah, dia kebawa ke sini. Nah, kebawa ke tampung sini. Nah, jika ada error apa gitu, jika tampungnya itu 0, dia maka final nama ini nggak bakalan diganti ke tampung. Alhasil, final nama ini bakalan tetap tidak ada data. Jadi dibacanya belum login. Nah, di sini kita pakai itu logika itu. Jadi, semisal final namanya tidak ada data, alias dari file tampung ini dia 0, berarti dia bakalan di jumping ke login view gitu, simpel aja. Nah, jika dia ada isinya, dengan kata lain final nama ini sudah tidak ada data atau udah ada isinya tadi, jadi program ini udah jalan. Nah, sekarang dia bakalan jump ke home view. Nah, udah sesimpel ini aja logikanya kita pakai. Oke. Mana errornya? Oh, error apa? Oh, sorry. Harus kita tutup dulu. Ini kita kasih koma aja biar rada rapi. Oke, gini. Oke, gini udah bisa nih hasilnya nih. Oke, nah kita coba. Ini berarti kita coba ngambilnya itu pakai tampung ya. Gini. Lalu, salah. Coba. Sorry. Nah, ini ada nih udah nih.
Halo Farhan Fidaus. Nah, kenapa kok di sini ada? Soalnya tadi saya udah login. Nah, di shared preference itu dia udah kebaca login berarti. Yang di sini tadi masih ada atau enggak ya? Nah, ini nih, dia udah ngirim Farhan Himza Fidaus ini dia udah ngirim. Jadi di shared preference yang di nama itu dia udah keisi. Nah, itulah mengapa kita. Jadi loginnya gini deh. Farhan Fidaus ini kan sekarang ada di ini, ada di Tampung kan, ada di Tampung ya. Ini Farhan Fidaus nih, dia dicek apakah Farhan Fidaus itu ada isinya. Nah kan ada, soalnya kan udah ada isi, kok sorry, jadi Tampung ini apakah ada isinya. Nah kan ada, jadi dia bakalan nggak jalan nih program ini kan. Dia kalau tidak sama dengan nol atau sama dengan ada isinya, berarti dia di set state, kita merubah suatu tampilan gitu. Jadi final namanya itu bakal diganti sama Tampung. Nah, yang awalnya final nama tadi tidak ada data, sekarang udah ganti yang namanya Farhan Hamzah Fidaus. Gitu. Nah, di fungsi ini kita bakalan ambil data, kita panggil ini when complete, kita tunggu sampai complete dulu, asynchronous, kita get tuh, udah itu dia. Kita cek final namanya ini ada atau enggak. Finalnya mana ini dengan enggak, maksudnya finalnya ini masih tidak ada data atau sudah ada data. Jika dia masih tidak ada data, dia akan ke login view. Nah, berhubung sekarang final namanya ini isinya bukan tidak ada data lagi, melainkan dia Farhan Widaus, dia bakalan nampil ke home view. Nah, sekarang kita jumping ke home view. Di home view sini kan ada 3 page. Ini nih, ada 3 page, ada home, order, sama akun. Nah, kita sekarang kita jump ke menu akun. Nah, jadi sekarang dia di sini. Nah, di menu akun kita tampilin deh halo final nama. Yang sekarang final nama itu adalah isinya Mas Farhan Firdaus. Gitu. Nah, ini halo Farhan Hamzah Firdaus. Nah, sekarang idenya adalah gimana caranya kita itu bikin fungsi logout biar kita bisa nge-logout data gitu, biar dia bisa ganti datanya. Nah, gimana caranya? Nah, itu gampang ya. Kita bisa bikin metode baru, nantinya metode baru, habis itu di dalamnya metode baru itu dia ada fungsi buat login, tampilan buat login. Jadi bodinya ini kita bakalan lempar ke metode baru itu, ke widget baru, namanya widget, sorry, kebiasaan di Java. Oke, di akun tadi ini ini akun ini gak usah, hapus saja, hapus aja semua. Enternya ini hapus juga gini. Kita sekarang bakalan nampil ke menu ini login, itu aja deh, sesimpel ini. Nah, ini kita bikin baru, kita bikin STF, ini login. Oke, bikin error. Oke, sorry, kita usah koma. Nah, di sini kita mau bikin tampilannya nih. Kita pakai tampilannya itu simpel aja. Dia ada di atas ini namanya, terus ada tombol keluar gitu. Dia kita pakai teks aja, nggak pakai button. Gimana caranya? Kita ini ganti dulu ke center. Oke. Habis itu di dalam center ini kita ada child, dia itu pakai column. Nah, di dalam column ini dia ada anak-anaknya, kita pakai children. Itu di anak-anaknya itu ada apa aja? Ada teks. Ini kenapa error nih? Ini kenapa error? Wait, itu kenapa ada error kok? Dia bisa dikasih children. Oke, udah. Itu kenapa error? Oh, dia kehapus gini ya. Enggak sih. Ya dah, lanjut dah. Oke, lanjut. Gimana tadi? Wait. Oh ya, jadi sini jadi di atas dia ada nampilin hi namanya siapa. Habis itu ada menu untuk tombol untuk logout gitu aja. Kita pakai children, ini ada teks. Itu apa saja? Itu dia ada hi mas siapa, final nama, kita koma di sini. Terus stylenya ini tampilan biasa aja, text style. Itu
Oh, salah nih, textile ya. Textile, ya font size, berapa font size-nya kira-kira? 28. Oke, teksnya udah, dia udah di atas. Coba kita cek. Aduh, oke, varian video saja. Itu, ini kita koma aja. Di bawahnya itu nanti kita bakalan pakai, kita size boxin dulu. Size box itu dia bisa pakai height 20 deh, aja. Itu di sini ada text button, kita pakai text button aja. On press-nya kita kosongin dulu, terus child-nya ini kita isi gimana nih? Kita isi teks aja gini, simple teks. Nah, itu ada keluar gitu ya, keluar. Habis itu di teks ini kita pakai style, habis itu ada textile. Ini ada textile di sini. Habis itu kita bisa pakai font size tadi. Tadi itu kenapa ada yang error? Kita cek. Cons keluar. Bentar. Kita bisa pakai child text, udah kan ini kita kasih style di sini. Kita pakai text style di sini. Nah, ini kenapa dia masih merah ya? Coba deh. Oh, masih nggak bisa dia. Biarin deh, nggak usah kita. Sorry. Textile-nya itu dia ada di dalam teks ini. Nah, gini. Ini textile. Bis itu textile-nya kira-kira apa deh? Color-nya kita pakai colors aja. Dot green aja. Bis itu ada kita pakai font size-nya kira-kira 24. Nah, udah kita save. Oke, sudah. Habis itu kita coba bikin fungsi logout-nya ya. Sama kayak tadi, kalau apapun yang kita mau pakai dari set preference, kita itu harus bikin objeknya dulu. Harus bikin objek sama kayak tadi. Objek set preference kita await, kita pakai set preference dot get intense. Habis itu kita coba sini ada objek. Nah gini, objek dot remove. Nah, kan tadi ada fungsi set string, terus ada fungsi get string. Nah, sekarang ada fungsi remove nih. Kalau kita membuat login, kita mau nge-remove apa yang kita kirim tadi di sini. Yang kita kirimkan adalah nama. Nah, berarti sekarang kita bakal nge-remove nama. Udah sesimpel ini. Nah, sekarang itu bentar ini dulu, koma. Nah, itu kita bisa pakai semisal kita udah logout nih, kita mau kemana, kita bisa pakai get to login view, udah sesimpel ini. Udah dia udah log. Bentar, ini ada apa nih? Wait. Oh, dia nggak bisa pakai itu. Kita harus pakai navigator. Kita harus pakai konteksnya. Navigator dot push replacement. Push replacement. Nah, ini dia ada konteks. Itu real pick root, dia bakalan ke buildernya itu ini kita konteks dia bakal ngebuild ke login view. Nah, kita tutup. Oke, ini kenapa dia masih error?
The wait expression can only be used in asynchronous function. Oh, ini kita belum ada asynchronous ya. Oke, sorry. Oke, udah. Berarti dengan kata lain, kita bentar deh. Ini coba kita giniin dulu. Kita pakai root manajemennya punya getX aja. Kita pakai get. Tuh. Login view. Oke, kita pakai root manajemennya pakai getX aja. Sorry. Ada kelupaan tadi asinkronusnya. Jadi await ini hanya bisa dilakukan kita fungsinya itu dia pakai asinkronus. Oke. Udah gini, simpel aja gini. Udah kurekod kan ya? Oh, udah kurekod, takutnya belum kurekod kayak tadi. Oke, coba nah ini udah nih. Coba kita kesini dulu. Oh, nah ini ada nih. Hai Farhan Hamzah. Nah, coba kita logout keluar. Nah, dia ke user tadi. Nah, coba kita refresh. Nah, logikanya adalah sekarang yang di sini tadi, yang di atas ini tadi, yang final nama itu dia isinya masih tidak ada data, otomatis di tampung ini dia juga kosong masih. Kita masih belum login, jadi dia kosong. Nah, jadi program ini dia nggak bakalan dijalanin nih. Nah, yang final nama tidak ada data lagi. Nah, oleh hal itu dia tidak ada datanya ini. Kalau kita klik ke akun .dat, dia bakalan ke login view. Oke, kita coba ya. Coba kita ke akun pick. Nah, dia ke sini nih. Soalnya kita belum login. Coba sekarang kita login. Ntar kita cek. Kita pp. Oke, gagal bro. Oke, kita coba loginnya itu pakai user 15 deh. User 15. Oh, coba ya. Pas 15. Kita login. Kita ke sini. Nah, ini udah ada nih Lydia Fanti Octavia. Dia udah ganti. Coba kita refresh. Apakah dia masih ada di Farhan atau udah ada di Lydia? Coba. Oh, itu dia kok refresh gitu ya? Apa mungkin gara-gara saya pakai Chrome ya? Oke dah, kita kesembunyiin dulu itu dah, asal fungsinya udah bisa dulu. Nah, dia masih Lydia Funky nih. Coba kita keluar. Kita refresh. Oke, ini list view builder kita masih bisa ya, masih bisa. Itu ke sini. Oke, tidak ada data dan dia langsung ke home page sini. Oke, udah berhasil. Ada apa lagi di sini? Ada kasus khusus. Oke, sekarang kan list view builder udah selesai. Shared prevent sudah selesai. Fungsi login dengan ini sudah selesai. Oke, mungkin dalam video itu hanya ini yang bisa saya kaitkan ya, bisa saya terangkan ya, bisa saya bantu buat teman-teman. Mungkin untuk kalau ada kurang atau salah katanya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.